Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, acara kita akan lanjutkan sesuai dari schedule kita ataupun jadwal kita. Ronde kita pada malam hari ini adalah talk show bersama dua narasumber kita. Ada Al Ustadz Abdul Rahman Sumba, beliau adalah dai dari Samarinda, dan juga bersama Ustadz Khalil. Ya, beliau adalah dai dari Samboja. Nah, malam-malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama, dan di sini saya juga ditemani oleh Septian, teman saya. Dan acara ini terselenggara juga oleh sponsor-sponsor kita yang alhamdulillah udah banyak membantu sampai hari kedua ini. Ada Kanas Kitchen, ada Hajar Aswad, outfit pilihan muslim, juga ada Ikusina, ada Happiness Burger, ada Browshop.id, dan juga ada Jabat Tangan Store. Gimana nih? Tema kita malam hari ini ya? Tema kita malam hari. Tema kita malam ini insya Allah ayah dan ibu maafkan aku. Ini sebenarnya tema yang sangat sensitif untuk kita ya Bang Raden ya. Iya. Nanti bisa-bisa ada kita yang bakal bilang kok siapa yang simpen ya, ada bawang di sini. Matanya dikucek-kucek, ada bawangnya gitu di tangan gitu. Makanya pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tema yang benar kata teman saya Septian, tema yang sensitif. Terlebih lagi temanya ini berkaitan dengan orang tua. Benar. Ya, kita sebagai anak mungkin ya tidak terlepas dosa kita ya, dari kecil kita sudah dirawat, yang mulai dari kecil kita itu udah bersama orang tua kita, mulai nggak tahu apa-apa, tiba-tiba akhirnya bisa tahu, bisa ngomong, bisa jadi apa. Iya. Dan ketika kita kecil kan banyak hak yang orang tua ditunaikan kepada kita. Nah, tatkala kita sudah besar, bahkan ada hak kita juga kepada orang tua sebetulnya ya Bang Raden ya. Ya, termasuk juga orang tua kan banyak mengasuh kita, membimbing kita. Nah, tidak lepas pasti yang dari namanya kesalahan kita kepada orang tua. Insya Allah ada dua narasumber Kita kita. sapa dulu. Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Ustaz Sumba? Masya Allah, Ustaz Sumba sudah menyempatkannya dari Samarinda loh, Dari Samarinda. untuk datang ke Muslim Files. Masya Allah, beliau pakai motor loh Bang Raden. Beliau emang suka touring ya? Dia pakai motor 2 jam, Masya Allah. Kayak sangat sayang sekali jika kita tidak memanfaatkan untuk langsung bertanya terkait tentang orang tua antara anak. Gimana Ustaz? Baik, alhamdulillah, ana bi khair. Mudah-mudahan antum semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bang Raden, kita juga ada Ustaz Khalil, Masya Allah, dari Samboja juga ya. Gimana kabarnya Ustaz? Gimana Ustaz? Alhamdulillah bikhair, perjalanan juga lumayan ya, kurang lebih ada masuk Rahman, apalagi banyak kemacetan juga proyek-proyek di jalan itu, jadi kadang terhambat juga. Jadi sampai tadi pas azan maghrib. Oh, Masya Allah. Pas time ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah Bang Raden, insya Allah tema yang akan kita angkat ini adalah tentang orang tua. Nah, terkadang kita dari kecil itu sudah diasuh oleh orang tua, hak-hak mereka tertunailah kepada kita. Nah, ketika kita besar, pasti juga ada hak-hak yang kita harus tunaikan kepada orang tua kita. Seperti itu. Ya mungkin ya itu kan tidak lepas dari kelalaian kita sebagai anak, mungkin yang harus menunaikan. Kalau dulu kan mungkin orang tua kita ya sangat ikhlas lah ya dalam memberikan yang namanya hak-hak kita. Nah, begitu sudah besar, punya kesibukan, punya dunia sendiri yang kita anggap ini dunia sendiri, banyak hak-hak orang tua kita yang terlalaikan. Itu mungkin kita bisa minta nasihat langsung dari kedua ustaz kita, Ustaz Abdul Rahman Sumba. Ustaz, mohon kepada Mas Sumba. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Berbicara tentang hak orang tua, maka sangatlah banyak sekali di antara hak-hak orang tua yang harus bagi setiap anak untuk menunaikan hak kedua orang tua. Dan itu adalah termasuk bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu merupakan kewajiban bagi setiap anak. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan tentang hak orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya kedudukan orang tua dalam Islam, terutama di mata para anak-anak. Oleh karenanya sudah semestinya bagi kita sebagai anak untuk menunaikan hak-hak mereka. Di antara hak orang tua yang pertama adalah ta'atuhuma. Kita mentaati keduanya. Ya, mentaati keduanya apabila mereka memerintahkan kepada kita kepada perkara-perkara yang ma'ruf, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Akan tetapi kalau seandainya orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat, yang mengandung dosa, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk mentaati keduanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang tua menyuruh anaknya untuk berjudi, atau mungkin yang sekarang biasa dilakukan oleh anak-anak muda, pacaran misalnya. Nah, kok sampai sekarang kok belum punya gandengan? Truk aja punya gandengan gitu. Iya. Ya enggak? Benar, Ustaz. Nah, kemudian orang tua, ya sekarang nyari pasangan, kasihan kamu. Atau bapak ingin lihat kamu ada pasangannya, pada pacarnya. Makanya semacam ini tidak boleh bagi seorang untuk taat kepada kedua orang tuanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama at-ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang baik. Kalau maksiat maka tidak boleh kita mentaatinya. Itu satu. Masih mau lanjut enggak? Lanjut, Ustaz. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berterima kasih kepada orang tua. Ya, kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Karena lewat keduanya kita bisa melihat dunia. Ya, kita bisa melihat dunia ba'da idznillah wa masyiatillah, setelah izin Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Keduanya yang telah membesarkan kita, merawat kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tidak ada orang yang lebih cinta kepada kita melebihi cinta kedua orang tua kepada anak-anaknya. Mereka telah mengeluarkan biaya untuk mendidik kita sampai saat ini. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengorbanan orang tua adalah mereka berusaha bagaimana kita ini tumbuh, berkembang, hidup. Maka mereka rela untuk berkorban apa saja. Yang penting bagaimana kita sehat, pendidikan kita terjamin, bagaimana kita menjadi orang yang sukses.
Sedangkan kita merawat mereka, mendidik mereka ketika di saat mereka sudah tua, yaitu ketika mereka mendekati ajal mereka. Tapi mereka dari kecil, dari semenjak kita dilahirkan atau semenjak dalam rahim ibu kita, bagaimana penjagaan ibu kita terhadap diri kita di dalam rahimnya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahn. Bertambah usia kehamilan, bertambah pula kesusahan, penderitaan yang dia rasakan. Belum lagi setelah kita lahir, dia menyapi kita, merawat kita. Kemudian dia membimbing, menuntun kita, mengajarkan kita dengan penuh kesabaran. Tidak ada orang yang lebih sabar mendidik kita daripada kedua orang tua kita. Maka sudah kewajiban bagi kita adalah berterima kasih kepada keduanya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau berterima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku engkau akan kembali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berkhidmat, melayani mereka, membantu mereka, meringankan pekerjaan mereka. Apalagi mereka sudah tua, sudah sepuh, sudah tidak sanggup lagi mengangkat beban, maka kita sebagai anak hendaknya membantu mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Di antaranya adalah memberikan nafkah kepada mereka. Nah, ya, meskipun pada asalnya adalah orang tua, terutama suami, dia memberikan nafkah kepada pasangannya, istrinya, atau kepada ibu kita. Akan tapi ketika ayah sudah tidak sanggup lagi mencari nafkah, sedangkan kita punya kemampuan untuk memberikan nafkah, maka hendaknya kita memberikan nafkah kepada orang tua kita. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama memberikan syarat seseorang memberikan nafkah kepada orang tua, yaitu ketika pertama orang tuanya fakir, sudah tidak sanggup lagi. Yang kedua, dia punya kelebihan harta, dia punya kelapangan harta, maka dia hendaknya membantu meringankan beban orang tuanya. Tapi kalau dia tidak sanggup hanya untuk dirinya sendiri, maka untuk dirinya sendiri, atau hanya untuk keluarganya, maka untuk keluarganya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsika, nam fatasaddaq 'alaiha, yaitu bersedekahlah untuk dirimu. Kemudian setelah itu, fa in fadala syai'un fali ahlika, kalau ada kelebihan maka untuk keluargamu, istri dan anakmu. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, adalah kita selalu mendoakan orang tua kita. Mendoakan orang tua kita di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk mereka, diberikan kemudahan. Kemudian yang berikutnya, diberi hidayah kalau dia belum mendapatkan hidayah. Kita mendoakan agar diampuni kesalahan-kesalahannya. Kita doakan agar mereka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berbakti atau dengan kita mendoakan mereka, ini termasuk hak orang tua. Mendoakan kedua orang tua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fidina azanallahu iyyakum, yaitu kita selalu berbicara dengan perkataan yang lemah lembut kepada mereka, bukan dengan perkataan yang kasar, yang menyakiti perasaan, yang melukai hati mereka. Tapi berbicaralah dengan mereka dengan perkataan yang lembut, yang enak didengar, yang membuat mereka itu senang dan bahagia. Ya, ini termasuk hak kedua orang tua kita, bukan perkataan yang membuat air mata mengalir membasahi pipi keduanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bukaul walidain minal uquq, kata beliau. Ya, membuat orang tua itu menangis
termasuk bentuk kedurhakaan. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan baik, dengan lemah lembut, kata-kata yang menyenangkan, bukan dengan kata-kata yang menyakiti, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya dengan kata ah. Itu adalah kata yang jelek, yang paling ringan sudah, paling rendah. Kalau ada mungkin yang lebih rendah, Allah akan sebutkan. Tapi yang paling rendah ah saja tidak boleh. Apalagi yang lainnya. Apalagi kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan, apalagi dia mengaku sebagai seorang muslim. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Nah, walal fahish walal badhi. Orang mukmin itu bukan yang suka mencela, melaknat, berkata-kata yang keji maupun perkataan yang kotor. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hak orang tua yang harus ditunaikan oleh setiap anak, dan ini harus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi mengatakan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang memiliki haknya, yaitu haknya masing-masing. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat banyak sekali hak-hak yang harus kita tunaikan untuk orang tua kita ini. Tapi kalau anak pribadi sih memang kalau melihat daripada hak-hak dari orang tua kita, itu tidak sepanjang ataupun selama dan serumit daripada orang tua kita yang sudah memberikan hak-hak kita kepada seorang anak gitu. Kadang kita itu yang jadi akhirnya yang bisa itu tadi, kita yang jadi melalaikan karena untuk berbaktinya itu kepada orang tua. Sebelum itu kita akan informasikan terlebih dahulu, Ustaz. Iya. Telah terjadi anak kehilangan. Kehilangan anak. Iya, maksudnya gitu. Ibunya pakai baju Nafi, namanya Ani. Nama anaknya Firhan. Dia bertiga bersama dengan ibunya dan adiknya di atas. Adiknya pakai baju warna hijau. Oh, adiknya yang tercecer. Nah, tadi diinformasikan bahwa adiknya ada di atas masjid, benar Mas Haryo? Firhannya sudah di atas masjid. Firhannya udah ada di atas masjid. Masih di atas masjid. Iya. Oh iya. Silakan untuk orang tuanya, ibunya yang bernama Ani, untuk mendatangi anaknya di masjid, di pintu apa itu namanya? Pintu utama. Pintu utama gerbang masjid Islamik. Iya. Kepada Ibu Ani, silakan untuk mendatangi anaknya yang bernama Firhan, memakai baju krim dan celana hijau. Insyaallah. Ya, kita lanjut lagi. Semoga dimudahkan ya, Bu. Ya. Nah, mungkin tadi udah ada sedikit menyinggung tentang kedurhakaan seorang anak. Ya, mungkin ya kalau ada sebenarnya makanya tadi udah ngomong ini masalahnya sensitif sekali ya. Ya, padahal ya taruhlah kita tahu harus berhadapan dengan orang itu seperti apa. Kadang kita juga serba salah, Ustaz. Tatkala kita menegur orang tua kita salah. Nah, apakah itu dalam termasuk kedurhakaan atau tidaknya kan mungkin kita tidak tahu. Seperti yang Ustaz katakan tadi, tidak boleh dengan nada yang kasar untuk menasihati mereka, tidak boleh mengatakan kata ah, seperti itu. Mungkin Ustaz Khalil mohon arahannya gimana Ustaz untuk supaya menasihati orang tua sehingga tidak terjatuh kepada kedurhakaan dalam menasihati mereka ataupun sebaliknya, Ustaz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Rahman hafizahullah ta'ala, memang di antara hak-hak orang tua yang seringkali dilalaikan atau dilupakan oleh kita ini para anak itu adalah memperbaiki sikap kita kepada ayah dan ibu kita. Dan seperti tema yang disebutkan ya, ayah ibu apa? Maafkan aku. Seperti yang disampaikan tadi,
bahwa kadang omongan kita, kadang teguran kita, mungkin kita sudah ngaji ceritanya, merasa sudah punya banyak ilmu, kemudian kita menegur orang tua kita. Sementara yang disebutkan di dalam surat Al-Isra, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Prinsipnya berbicara dengan orang tua itu adalah dengan ucapan-ucapan yang lembut, juga tidak ada bentakan, tidak ada nada yang keras. Apatah lagi sampai kemudian kita mengatakan ah, seperti yang disampaikan tadi. Kalau mungkin kita bukan ah saja sih, Benar, Ustaz. ya, bukan ah saja. Terkadang kita bilang apaan, ya kan? Iya. Apa sih? Ya, Benar. biasa seperti itu. Kadang kalaupun tidak dengan kata, dengan perlakuan jenis. Ya, dengan perlakuan, dengan sikap. Maka di antara yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bakti-bakti tersebut sebenarnya bermuara kepada keinginan kita untuk bisa mendapatkan ridhonya orang tua. Dan saya pikir ini yang mahal. Keridhaan orang tua itu adalah kunci untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih ketika kita bisa mendapatkan keridhaan orang tua kita. Taruhlah kita tegur orang tua kita, enggak seperti itu Pak, enggak seperti itu Bu. Apa yang kita kejar sebenarnya? Keridhaan Allah, kan kita sampaikan kebenaran. Tetapi mungkin ada bahasa-bahasa perilaku yang tidak benar, akhirnya orang tua kita tidak ridhonya. Kalau orang tua tidak ridho dengan sikap kita, maka bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini menarik sebenarnya untuk mencari persoalan bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya orang tua. Berhubung sudah azan, Iya, nanti bisa kita lanjutkan kembali insyaallah taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke waktu sholat Isya. Alhamdulillah, kami informasikan kepada seluruh peserta daripada talkshow kita pada malam hari ini, ataupun juga pengunjung yang mendengar di luar ya. Jadi sound ini sampai ke semua tenan-tenan ada di luar, Ustaz. Insya Allah semua bisa mendapatkan manfaat daripada talkshow kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi setelah sholat Isya. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, jika memaksamu untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, begitu kebid'ahan pada sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu tentangnya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba, orang tua nyuruh kita itu kemudian kita menolak, sedih nggak dia? Sedih. Pasti sedih, ya. Sekali. Biar kemaksiatan dia suruh, ya. Biar dia ngajak kemaksiatan, terus kita tolak, pasti dia sedih. Nah, kesedihan itu kan disebutkan adalah bagian daripada al-uquq, bagian daripada kedurhakaan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala meminimalisir potensi sedihnya orang tua itu. Ketika Allah katakan fala tuti'huma, jangan taati dalam perkara-perkara yang maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kita tidak taati, walaupun kemudian akhirnya orang tua kita sedih itu ya, sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli dengan yang baik. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu sedih. Kadang misalkan orang tua itu taruhlah masih awam, anaknya sudah ngaji, ya, anaknya sudah ngaji.
Kemudian kan biasa kalau orang tua awam, kadang anaknya agak berbeda busananya, penampilannya, akhirnya menjadi omongan keluarganya. Akhirnya dia minta sama anaknya, kenapa sih, coba biasa-biasa aja nak. Ya biasa-biasa aja lah penampilan tuh, biasa-biasa aja lah beragama. Kemudian kita karena merasa enggak, ini sudah prinsip pak, ini sudah sedih prinsip mak. Akhirnya kita kan disebutkan dalam Al-Quran, jangan taati. Sedih orang tua kalau kemudian kita menolak apa yang menjadi kemauannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan jangan biarkan orang tua kita larut dalam kesedihan. Seperti misalkan orang tuanya sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat lainnya yang sampai nggak mau makan karena anaknya masuk Islam. Tapi walaupun orang tuanya sampai menangis, sampai bersedih, tetap didekati tuh. Didekati, tetap dibujuk, tetap dipergauli dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak berlarut-larut kesedihan itu. Salahnya kita ini kebanyakan, kalau sudah orang tuanya awam, kemudian kita diajak untuk, taruhlah, nggak usah aneh-aneh cara beribadahnya, ataulah misalkan kemudian dengan hijrahnya kita ini kemudian dia biasa-biasa aja lah nak. Kita merasa ini persoalan prinsip nih, ya. Kita sudah kenal misalkan manhaj yang benar, cara beragama yang benar. Kita menolak maunya orang tua. Orang tua akhirnya sedih. Tapi karena kita merasa biarlah terserah, toh ini sudah menjadi akidah saya. Akhirnya kita membiarkan orang tua kita berlarut-larut di dalam kesedihan. Kita juga tidak menutupinya dengan apa? Dengan pergaulan yang baik. Malah kita semakin kaku dengan orang tua kita. Malah kita semakin tidak baik dengan orang tua kita. Akhirnya apa? Akhirnya yang dipandang dari anaknya itu walaupun penampilannya sudah nyunah misalkan, tetapi tetap jelek di mata orang tua. Ya karena apa? Karena kita tidak mengurangi kesedihan yang ada pada diri orang tua kita. Mungkin seperti itu ya. Insyaallah. Persoalan kesedihan itu tetap harus dihilangkan di dalam diri orang tua, karena memang itu merupakan bagian daripada cabang kedurhakaan. Masya Allah. Nah, artinya ya, sepertinya kayak tipis banget kalau anak pikir ya itu tadi sih. Kayak kita ngobrol sama orang tua mungkin ya Sat, ya. Masalah-masalah yang tadi yang mungkin mungkin dia sudah nggak pantas lagi, udah itu, dan akhirnya menambah sedih itu kan sepertinya tipis itu Sat. Ya kan sebenarnya ini diterima apa enggak sih sebenarnya nasihat saya. Begitu kita pulang ke rumah ternyata orang tua kita sedih kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Berarti kan gini Sat, dalam keadaan salah apapun orang tua, artinya kita harus bisa memberi nasihat ke mereka dengan cara yang halus ya Ustaz ya, sehingga dia tidak bersedih terhadap sifat kita. Padahal meskipun niat kita untuk menasihati orang tua Ustaz ya, tapi kan namanya orang tua ya kadang nasihat dari kita mungkin tetap diterima sih biasanya, cuman hanya butuh waktu saja untuk biasanya untuk di ininya. Nah, mungkin saya ada beberapa tips sih Ustaz untuk menasihati orang tua itu. Kalau dari Ustadz Mufli itu Mufli Safitra pernah menyampaikan kalau kita mau menyampaikan nasihat kepada seseorang agar mudah diterima itu biasanya kita ajak makan Ustadz. Iya. Diajak makan. Nah biasanya kan kalau kita makan tuh ngumpul bareng kan, ngomong-ngomong bareng. Nah disitulah baru kita selip-selipkan nasihat-nasihat. Biasanya itu lebih mudah diterima. Maksudnya Bang Den, kita bisa ajak mereka orang tua ke Muslim Vibes ya untuk meramaikan ya. Iya, mungkin diajak keliling makan bareng. Nah, sambil kita memperlihatkan seperti ini loh, Mak, seperti loh, Pak, yang sebenarnya terjadi. Iya, dan pasar Muslim itu seperti ini. Iya, Masya Allah. Dan waktunya sholat kita sholat bareng. Setelah itu ya silahkan kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, semoga Allah memberi kemudahan kita kepada orang tua kita juga untuk mendapatkan ilmu dan nasihat kita juga bisa diterima dan kita juga bisa mendapatkan nasihat juga. Nah, Ustaz, dari situ kan Ustaz terlahirlah konsep berbakti kepada orang tua yang benar menurut syariat Ustaz. Nah, mungkin apakah ada step-step kita untuk berbakti kepada orang tua sesuai dengan syariat? Maksudnya untuk lebih halus, untuk bisa lebih orang tua lebih menerima Ustaz. Ustaz Abdurrahman. Mana Ustaz Abdurrahman?
luas. Seperti tadi sudah diterangkan Iya, ya. seperti itu konsepnya di Ya, awal. konsep tadi sudah diterangkan bagaimana berbakti kepada orang tua, dan itu masuk juga di dalam hak-hak, ya, hak-hak orang tua. Ya seperti itulah kurang lebih. Insyaallah. Nah, konsep di dalam kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, wallahu a'lam. Nah, kalau misalkan gini, Ustaz, kalau kita punya dosa ya kepada kedua orang tua itu ya. Nah, dalam Islam tuh ada nggak sih, Ustaz, cara-cara kita itu untuk menghapuskan atau minimal seperti meminta maaf gitu, Ustaz, dengan orang-orang tua kita, mungkin ya mohon maaf ya orang tua yang sudah meninggal. Ya seperti yang mungkin ada di sini juga para pengunjung jamaah yang hadir di talkshow kita, orang tuanya sudah nggak ada, tapi dulunya mungkin sering berbuat salah kepada orang tuanya. Nah mungkin ada nggak sih, Ustaz, ya yang buat menenangkan hati kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita lah. Makanya sesuai tema kita kan ya, ayah, ibu, maafkan aku gitu, Ustaz. Kadang kan kita juga terkungkung dengan permasalahan yang sudah terjadi tuh, Ustaz. Akhirnya kita menyebabkan kita dengan orang tua hubungannya juga jadi jauh, Ustaz. Nah, jika hal itu dibiarkan semakin lama akhirnya menjadi hal yang canggung, Ustaz. Nah, tergantung berarti kita harus merelakan ego itu, Ustaz ya. Untuk meminta maaf atau untuk meminta ini. Kadang memang rasa, bahkan beberapa orang itu sampai memutuskan hubungan antara anak dan orang tua, Ustaz. Baik, yang kita mulai dari beliau dulu ya. Silakan, Ustaz. Yaitu tentang kesalahan yang dilakukan oleh anak dan orang tuanya itu sudah tiada. Ya, yang harus dipahami bersama bahwa asal dari manusia ini selalu berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti punya kesalahan. Kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Kesalahan kita terhadap diri kita atau kesalahan kita kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita. Nah, kesalahan kepada kedua orang tua kita pernah berbuat salah kepada mereka, menyakiti perasaan mereka, berbuat zalim kepada mereka, sampai pada akhirnya mereka meninggal dunia dan kita tidak sempat minta maaf kepada mereka. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan sebenar-benarnya taubat. Maka ini adalah merupakan sebab kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan kita melakukan kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maka yang harus kita lakukan terhadap kedua orang tua kita adalah dengan kita senantiasa melakukan amal saleh, amal kebaikan kita kepada Allah. Dan ini termasuk birrul walidain, kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Kita berbuat baik, melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, maka insya Allah pahala akan sampai kepada mereka, dan insya Allah kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita harus meniatkan apa yang saya lakukan ini akan sampai untuk ini. Tidak, secara otomatis pahala itu akan sampai kepada mereka. Ya, kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita, ya, atau kita bersedekah tanpa menyebutkan juga akan sampai gitu. Nah, kita membangun masjid, kita membagikan mushaf, membuat sumur bor, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan sampai kepada mereka, dan insya Allah kesalahan kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah buku yang sangat bagus sekali juga, bahkan ini ditulis oleh seorang wanita, ya, yang bernama Fatin bintu Abdul Aziz. Beliau menyebutkan judul kitabnya itu khamsa wa thalathun sababan limaghfiratiz dzunub. Ada sekitar 35 sebab terampuninya dosa dan kesalahan yang kita perbuat.
Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga amal-amal yang lain dari semua kebaikan dan ketaatan kepada Allah, itu pahala akan sampai kepada mereka, dan juga kesalahan-kesalahan kita, perbuatan buruk kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Ya kita memang berharap ya Sep ya. Apalagi ya, umur ya kan gak ada yang tahu ya. Tiba-tiba kita belum sempat minta maaf kepada orang tua gitu ya kan, masih dengan ada ya tingkah laku kita yang setiap hari mungkin seperti kadang dihubungi orang tua, kapan ke rumah, kok nggak ke rumah, waduh, itu kadang yang sebenarnya sih orang tua mungkin ya Sat ya, mungkinnya kita yang mungkin sudah punya anak juga nggak pengen gitu ya membuat sedih orang tua kita, tapi mungkin ya itu tadi, mak lagi sibuk, mak nggak sempat ke rumah gitu. Akhirnya orang tua kita jadi sedih, dan ya banyak kesedihan yang akhirnya kita nggak sempat minta maaf sama kedua orang tua kita. Mungkin Ustadz Holil ya nasihat lah buat kita juga di sini yang mungkin ya sering berbuat sedih, bikin sedih kedua orang tua, ataupun juga yang sering berbuat dosa kepada orang tua. Mungkin ada nasihat buat kita. Thayyib, bismillah. Juga termasuk dari hal-hal yang biasa tanpa sadar kita lakukan ini, yang ternyata itu merupakan bagian daripada kedurhakaan kita kepada orang tua kita, adalah kita ini terlalu taat sama istri, ya. Kita lebih kadang memprioritaskan anak istri kita dibandingkan kepada kedua orang tua kita, yang tanpa kita sadari terkadang hal tersebut menyebabkan kecemburuan pada kedua orang tua kita, melahirkan kesedihan pada diri mereka. Kalau ya seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Abdul Rahman, bahwasanya nafkah ya untuk kedua orang tua itu sebenarnya bukan kewajiban anak, ya, bukan sebuah kewajiban, kecuali terpenuhi tadi syarat-syarat itu. Orang tuanya sudah betul-betul tidak mampu dan anaknya adalah orang yang berkecukupan. Kalau dilihat dari sisi pemenuhan nafkah, memang yang menjadi prioritas itu adalah anak istri kita, ya, karena itu merupakan kewajiban kita untuk memenuhi nafkah untuk keduanya, untuk anak istri kita. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang as-sam' wa ta'ah, ya kita dengar, kita taat selama bukan perkara kemaksiatan, yang kita prioritaskan itu orang tua kita, ya, yang kita prioritaskan mereka. Ketika orang tua manggil nih, misalkan manggil, kapan datang, lama ndak silaturahim ke rumah, ya, maka selama itu bukan sebuah kemaksiatan, kita lebih wajib untuk mendatangi hal tersebut. Kan pernah kita dengar kisahnya Juraij, ya, kisahnya Juraij, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dia sholat di tempat ibadahnya, dipanggil oleh ibunya, wahai Juraij. Juraij lagi sholat. Disebutkan oleh para ulama ini sholat sunnah. Kemudian di dalam sholat dia berpikir, apakah saya sambut panggilan ibu saya ini ataukah saya teruskan? Kemudian si Juraij, lebih baik saya meneruskan sholat saya. Esok harinya begitu lagi dipanggil oleh ibunya, ya Juraij. Tidak dijawab juga oleh Juraij. Dia berpikir dalam sholatnya, saya jawab panggilan ibu atau saya teruskan sholat saya. Sampai 3 kali, sampai 3 hari. Sampai akhirnya sedih orang tuanya, ibunya sedih. Ibunya berkata, ya Allah, jangan biarkan dia mati kecuali dia melihat pelacur. Ya, Juraij ini ahli ibadah. Maka kemudian doa ibunya itu terkabul. Bagaimana bentuk terkabulnya? Orang-orang kagum dengan ibadahnya Juraij.
Kemudian datanglah pelacur, ya diutus untuk menggoda si Juraij ini. Sampai akhirnya Juraij tidak bergeming, tidak tergoda dengan pelacur tadi. Akhirnya pelacur tadi berzina dengan orang yang singgah, dengan seorang penggembala yang singgah di dekat tempat ibadahnya Juraij. Akhirnya apa? Akhirnya hamillah si pelacur. Kemudian pelacur mengatakan dia melahirkan anaknya, dia sampaikan ke Bani Israel pada saat itu, ini anaknya Juraij. Ya difitnah. Akhirnya apa? Orang-orang datang menghancurkan tempat ibadahnya Juraij ini. Ini namanya tukang ibadah mesum, ya. Maksudnya orang kan nggak tahu. Padahal itu fitnah dari si pelacur. Dipukulilah si Juraij tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Juraij dia minta izin untuk sholat, dan akhirnya dia datangi mana bayinya. Dia tekan perutnya dan dia tanya dengan izin Allah. Si bayi yang masih merah itu menjawab ketika ditanya, siapa ayahmu? Si bayi bisa menjawab. Akhirnya semua orang minta maaf sama si Juraij dan mengatakan, wahai Juraij, kami akan bangun kembali tempat ibadahmu dari emas. Pelajarannya apa ini? Si Juraij ahli ibadah, dia melaksanakan ibadah kebaikan. Tapi lihat panggilan orang tua, ya, panggilan orang tua. Kita itu harus was-was sebenarnya. Kalau di miss call sama bapak ibu, aduh miss call, sementara kita tidak pernah angkat. Ya saya sering juga begitu. Ada rasa was-was harusnya kita ini. Jangan sampai orang tua kita tiba-tiba berdoa, jengkel berdoa kayak Juraij juga kita nanti, ya. Dalam artian mungkin ya, tapi berharap orang tua kan tidak mendoakan yang tidak. Padahal kan Nabi SAW menyebutkan hati-hati kita dengan doanya orang tua ini. Salatu da'wat mustajabat, 3 doa yang pasti diijabah. Salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya, baik itu doa kebaikan ataupun juga doa keburukan. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, terkait dengan bagaimana kita tetap berupaya selama itu ketaatan bukan kemaksiatan, kita prioritaskan orang tua. Insya Allah ya, prioritas kepada orang tua harus lebih diutamakan, Ustaz ya. Insya Allah. Iya, Insya Allah ya, Alhamdulillah. Mungkin kita ada 1-2 pertanyaan ya kami lemparkan sebelum kita tutup. Seperti biasa schedule kita sampai dengan pukul 20.30 ya, sesuai dengan jadwal kita. Ada yang ingin bertanya sesuai tema, silahkan. Ada mungkin dari Ummahat juga ingin bertanya, kami persilahkan nanti. Mungkin ada kertas yang disampaikan ke tim kita yang di belakang, kami persilahkan. Ini tidak ada mic-nya nih, mungkin bertanya. Nanti bisa disampaikan, Ustaz. Ada. File, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, sedangkan orang tuanya setelah kedua-duanya meninggal dunia? Syukron jazakallahu khairan katsiran. Baik. Barakallahu fikum. Bagaimana cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya namun ternyata orang tuanya telah tiada atau telah meninggal dunia? Di antara cara berbakti sebenarnya sudah saya sebutkan tadi, di antaranya yaitu dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Doa agar Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepadanya, dilapangkan kuburannya, dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi." Sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba.
Lalu hamba itu bertanya, "Ya Allah, dari mana aku dapatkan ini semua?" Kemudian dikatakan kepadanya, "Biistighfari waladaki laka." Ini semua karena sebab anakmu selalu berdoa memohon ampun kepada Allah untukmu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita senantiasa berbuat baik dengan cara bersedekah. Ya, bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kita selalu berbuat baik. Nah, berbuat baik, melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, maka pahalanya secara otomatis akan sampai kepada mereka. Karena jamaah sekalian, Allah berfirman di Al-Quran, "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Bahwasannya seseorang itu tidak akan memperoleh pahala kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Dan anak adalah min kasbi walidayhi. Anak adalah merupakan hasil usaha dari orang tua. Setiap kali anak itu berbuat kebaikan, membaca Al-Quran, berinfak, dan yang lainnya, maka pahala itu akan sampai kepada kedua orang tua. Ini termasuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik dengan sahabat orang tua kita. Jika seandainya orang tua kita memiliki teman dekat, sahabat dekat, maka kita berbuat baik kepada mereka sebagaimana orang tua kita telah berbuat baik dengannya. Dan ini yang telah dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau menghormati, bagaimana beliau perhatian, peduli dengan sahabat-sahabat ayahnya. Maka kalau seandainya ayah kita, ibu kita memiliki sahabat dekat, maka termasuk berbakti kepada mereka adalah menyambung atau berbuat baik kepada mereka. Ini adalah diantara bentuk birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua setelah keduanya telah tiada atau setelah keduanya telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ustaz. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, dari Ummahat mungkin mic-nya sudah ada di sebelah. Bismillah, Ustadz izin bertanya, akidah orang tua ana itu menyimpang waktu masih hidup sampai beliau wafat. Juga beliau mengerjakan kesyirikan. Cuma ana nggak tahu itu apa sudah sampai kepada beliau atau belum. Hujjah sampai sekarang ana masih mendoakan. Cuma kan katanya kalau orang wafat dalam masih mengerjakan kesyirikan itu katanya nggak boleh didoakan. Itu gimana ya Ustaz? Syukran. Bismillah. Terkait dengan penyimpangan akidah ataupun kesesatan ataupun kebid'ahan yang mungkin saja orang tua kita dahulu terjatuh padanya, maka iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah pada orang tua kita itu ketika sudah sempurna bayan yang datang kepada mereka. Dalam artian mereka sudah betul-betul mendapatkan ilmu tersebut, sudah sampai dakwah kepada mereka, ya. Namun pada umumnya penyimpangan di dalam persoalan akidah, khususnya di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini, itu kebanyakan karena faktor kejahilan. Karena faktor apa yang datang kepada mereka merupakan pendapat-pendapat yang menyimpang, sehingga mereka beramal dengan itu, sehingga keyakinan mereka terbangun daripada itu. Maka dalam hal ini nasib mereka itu tentunya tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dalam artian
kita tetap bisa mengharapkan kebaikan kepada mereka, ya, karena mereka terbangun di atas kejahilan. Berbeda apabila mereka sudah benar-benar telah tegak hujah atas mereka, telah datang dakwah kepada mereka, maka itu menjadi persoalan yang lain. Bahkan juga tatkala itu sudah menyebar dakwah yang benar, dakwah tauhid, dakwah sunnah, khususnya kayak seperti zaman ini, kita tidak juga bisa serta-merta langsung memvonis seseorang mati di atas kesesatan, ya. Sehingga kita mengambil hukum asalnya selama dia masih bersyahadat, yang menegakkan hukum-hukum syariat dalam artian menegakkan kewajiban-kewajiban, maka dia tetaplah seorang muslim. Kita perlakukan, kita harapkan, kita doakan kebaikan untuk keduanya, apalagi mereka adalah orang tua kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih, bahwa di antara hal-hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah persoalan karena tersalah. Ya, di antara faktor tersalah itu adalah karena faktor kejahilan juga. Ya, karena faktor kejahilan. Jadi memang yang terbaik bagi kita adalah tetap mengharapkan ampunan dan mendoakan kebaikan bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, walaupun mungkin kita tahu dia pernah terjatuh kepada kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, bahkan mungkin juga kepada praktek-praktek kesyirikan, tetapi mengeluarkan mereka dari akidah, dalam artian mengeluarkan mereka daripada agama, maka itu menjadi persoalan yang berat dan tidak bisa kita serampangan dalam permasalahan ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, alhamdulillah ya, Sep, kita sudah di penghujung daripada talkshow kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memetik banyak pelajaran dari apa yang disampaikan oleh kedua ustadz kita. Ada Al-Ustadz Abdurrahman Sumba dari Samarinda dan juga Ustadz Holil dari Samboja. Gimana, Sep? Luar biasa ya? Luar biasa sekali. Ada jadi banyak masalah, banyak pelajaran, dan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Sumba dan Ustadz Khalil itu memang relate dengan anak pribadi. Sampai yang seperti contoh orang tua nelpon itu apa-apa, kadang kita juga ya mungkin malas mengangkat, atau padahal hanya sekedar orang tua tuh yang sekedar menanya di mana nak gitu, sudah makan atau belum. Maksudnya dengan posisi kita yang sudah menikah itu mereka tidak mengurangi kasih sayangnya mereka ketika waktu kita kecil. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kadang biasanya nelpon juga kita angkat cuman buru-buru, ntar ya Mak ya, saya telepon balik ini lagi sama teman-teman, ntar lagi meeting atau lagi sama kerjaan ini, dah Mak ya, assalamualaikum gitu. Ya, dan akhirnya nanti malah kita lupa untuk nelpon balik. Masya Allah. Padahal memang orang tua itu sebetulnya di usia, apalagi di usia-usia yang sangat sensitif di atas 50, mereka lebih pengen juga diperhatikan gitu, karena juga kita disibukkan dengan keluarga masing-masing. Padahal juga mereka menunggu kabar ataupun menunggu telepon dari mereka juga, dan mereka juga berharap ditanya, ya mama sudah makan atau belum, mama lagi apa, ada yang sakit kah, pegal-pegal kah, mau dipijat atau enggak gitu kan. Masya Allah. Ya, makanya itu mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau ini menambah motivasi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang pastinya kita mungkin masih, orang tua kita masih ada hidup ya, orang tua kita masih hidup, kita masih bisa ada kesempatan untuk minta maaf langsung kepada kedua orang tua kita ya. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz ya. Mungkin ada yang terakhir mau disampaikan, silahkan mungkin dari Ustadz Sumba dulu. Baik, barakallahu fikum. Sebagai penutup dari pertemuan kita di malam hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, ikhwatal iman, a'azzani Allahu yakum. Apapun kedudukan dan status kita, maka kita adalah tetap sebagai anak. Setinggi apapun jabatan kita dan setua apapun dari umur kita, maka tetap kita sebagai anak. Apalagi kita yang sudah mengaji, maka hendaknya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersemangat untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Karena yang pertama, berbakti kepada orang tua adalah merupakan taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab umur kita diberi keberkahan oleh Allah, rizki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat apa penyebab usaha kita tidak berkembang atau tidak maju, penjualan kita juga tidak maju, omset kita selalu berkurang. Coba kita berkaca, coba kita melihat ke belakang, coba kita melakukan evaluasi, muhasabatun nafas. Bisa jadi itu semua karena kelalaian kita, karena kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Kemudian Allah memberikan hukuman kepada kita dengan tidak ada keberkahan dalam usaha kita, tidak ada keberkahan dalam umur kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada an yabsuta lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Maka orang yang pertama kali dia nyambung adalah kedua orang tuanya. Dan bentuk silaturahmi itu banyak, diantaranya dengan berziarah, berkunjung, menelpon mereka, memberikan hadiah, bertanya kabar. Itu semua adalah bentuk silah, bernyambung hubungan silaturahmi dengan kerabat, dengan kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, bakti kita kepada orang tua merupakan sebab anak-anak kita nanti akan berbakti kepada kita. Kalau kita ingin anak-anak kita peduli dengan kita, merawat kita, memperhatikan kita, maka berbaktilah kepada ibumu dan ayahmu. Berbuat baiklah kepada keduanya, karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Al jazaul ihsan, al jazau min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, anak-anak kita kelak nanti akan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau seandainya kita berbuat jahat, menyakiti mereka, berbuat zalim kepada mereka, tidak peduli kepada mereka, jangan salahkan anakmu kelak nanti jika dia tidak peduli denganmu, jika dia berkata kasar denganmu, jika dia berbuat zalim kepada dirimu. Jangan salahkan anakmu, tapi salahkan dirimu, karena engkau yang telah menanamnya, engkaulah yang mengawalinya. Maka itulah ukubah dari Allah untuk dirimu, itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Dahulu ada seorang ayah ditampar oleh anaknya, kemudian orang-orang melihatnya, menghardik, memarahi anak tersebut. Apa kata sang ayah? Biarkanlah anakku menampar diriku, karena di tempat ini, di bawah pepohonan ini, anakku pernah menamparku. Di bawah tempat ini, di bawah pohon ini, anakku pernah menamparku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman untuk dirinya. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, yang ini insyaallah yang terakhir, bakti kita pada orang tua merupakan sebab doa-doa kita mustajab. Jika kita ingin doa kita mustajab, jika kita ingin kemudahan, kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah, usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berbakti kepada mereka. Apapun ujian yang kita dapatkan, musibah apapun yang kita alami, jika kita berdoa kepada Allah, bahkan bertawassul dengan amal soleh, bakti kita pada orang tua, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nabi sudah bercerita dalam hadisnya tentang ashabul ghar, bagaimana mereka terperangkap dalam goa, yang salah satunya berdoa kepada Allah dengan amal soleh, yaitu bakti dia kepada kedua orang tuanya. Dan juga kita tahu tentang kisah Uwais al-Qarni, lau aqsama 'ala Allahi la barrah.
ya doanya dimakbulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah azza wajal, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian ya segerombolan orang dari Yaman, mereka dari Murad. Nah, ketika mereka datang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar pun mencari Uwais Al-Qarni. Didapatinya Uwais Al-Qarni, kemudian dia minta kepada Uwais Al-Qarni agar dia buat doa mintakan ampun kepada Allah untuk dirinya karena doanya makbul. Maka bakti kita pada orang tua sebab-sebab ya merupakan sebab doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang saleh salihah, anak-anak yang senantiasa peduli perhatian dengan orang tua, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua, terlebih ketika mereka sudah berusia lanjut. Amin. Ketika mereka tidak sanggup lagi mengangkat kedua kakinya, ketika mereka tidak sanggup lagi bergerak. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua menjadi anak-anak yang peduli dengan orang tua, yang semakin sayang dan cinta dengan orang tua, yang membantu mereka. Barakallahu fiikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mungkin Ustaz Holil ada yang mau disampaikan terakhir sebelum menutup daripada talkshow kita pada malam hari ini. Thayyib, sebagai penutup daripada semua penjelasan tentang birrul walidain, tentang bahayanya hukukul walidain, dan ini merupakan kesimpulan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Rahman hafizahullah tadi. Kita bisa melihat dan menyimak pada surat Al-Ahqaf 15-16. Apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita dapatkan itu semua pada surat Al-Ahqaf ayat 15, ayat 16. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika anak itu sudah beranjak dewasa, berusia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah. Dan ini adalah doa anak yang saleh. Ini adalah doanya anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Sudah sepatutnya dia senantiasa berdoa dengan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, tunjukilah aku untuk bisa senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku, telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. yakni agar kita pandai bersyukur kepada Allah, pandai bersyukur kepada kedua orang tua, tahu berterima kasih kepada kedua orang tua. Tunjukilah agar kita menjadi anak-anak yang tahu terima kasih atas kebaikan orang-orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardah. Dan tunjukilah kami ya Allah agar kami bisa melakukan amalan-amalan soleh yang Engkau ridhai. Apa amalan soleh yang diridhai oleh Allah? Birrul walidain. Sebagaimana keridhaan Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ingin meraih ridhonya Allah, cari amalan yang diridhai oleh orang tua kita. Apa itu? Birrul walidain. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keadaanku ya Allah, agar baik pula keadaan keturunanku, agar keturunanku juga berbakti kepadaku. Ini tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian doa tersebut ditutup, kita memperbanyak taubat atas kufurnya kita nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan orang tua kepada kita. Kemudian ditutup ayat yang ke-16. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Bahwa ternyata bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua, itulah mereka yang mendapatkan balasan. Itulah syarat diterimanya amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Jangan berharap tinggi-tinggi kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah.
kalau kita tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itu adalah orang-orang yang diterima kebaikan apa yang telah mereka lakukan. Menunjukkan apa? Birrul walidain adalah syarat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan dijawab dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita merutinkan doa ini agar kelak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Memang kalau kita ngobrolin orang tua ini tidak ada habisnya. Ya, sangat menguras emosi kita ya. Ya semoga. Ya mungkin ya termasuk para mungkin pengunjung dan juga jamaah yang hadir di talkshow kita ya. Ya semoga dosa-dosa kita kepada orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin orang tua kita yang sudah mendahului kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan kepada narasumber. Siapa yang naruh bawang di sini? Insyaallah. Luar biasa, Masya Allah Ustaz. Ya mudah-mudahan kita makin berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup, dan juga mungkin terus beramal soleh ya Ustaz ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan pahala-pahala yang kita gali terus setiap harinya, setiap saatnya, pahala-pahala itu juga bisa mengalir kepada kedua orang tua kita. Itu saja, insyaallah. Jazakumullah khairan juga kepada para sponsor dan support kepada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Hajar Aswad, kepada Kanas Kitchen, kepada Ibnu Sina, kepada Happiness Burger, brosop.id, dan juga Jabat Tangan Store atas ya Allah kesempatannya ini diberikan masih kepercayaan kepada kami untuk mengelola kegiatan pada musim Vibe 2023. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kegiatan kita mungkin di hari Sabtu besok pagi, mulai ada kegiatan mewarnai, lomba menggambar, dan juga ada lomba-lomba yang lain ya Insya Allah yang akan dilaksanakan besok. Juga ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga masih ada tenan-tenan yang terus mempersembahkan produk-produk UMKM terbaiknya, dan juga Insya Allah akan ada talkshow di sore hari dan juga di malam hari. Insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan lain, dan silahkan kembali berbaur bersama keluarganya. Mudah-mudahan Allah terus meridhoi kita, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.